Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Selamat sore para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah, baik itu yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang. Yang mana pada episode kali ini kita sedikit berbeda, spesial gitu para pemirsa, yakni menyambut Malam Nuzulul Quran, spesial Malam Nuzulul Quran. Dan pada kesempatan sore hari ini kami mengundang dua narasumber sekaligus. Ada Ustadz Agus Salim dan juga Ustadzah Siti Aminatuz Zahro, yang mana kedua Ustadz dan Ustadzah ini adalah guru PAI ya, guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Barat Padang Lumajang. Pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita di sini temanya bukan hanya kultum biasa ya, tapi kita berbincang-bincang, talking, berdiskusi mengenai tentang pengetahuan Malam Nuzulul Quran. Namun sebelum itu akan kami sapa Ustadz dan Ustadzah saat ini. Assalamualaikum Ustadz Agus Salim dan Ustadzah Siti Aminatuz Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadz dan Ustadzah? Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Puasanya sejauh ini sampai pada Malam Nuzulul Quran ini bagaimana nih puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, tidak menemui hambatan. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, Ustadz Agus Salim dan Ustadzah Siti Aminatuz Zahro juga akan menyampaikan materi-materi mengenai Malam Nuzulul Quran. Ustadz Agus Salim akan menyampaikan materi dari segi historis, dari segi sejarahnya Malam Nuzulul Quran, dan kemudian Ustadzah Siti Aminatuz Zahro akan menyampaikan materi dari segi turunnya Al-Quran itu sendiri. Apakah turunnya Al-Quran ini secara langsung, berangsur-angsur, atau bagaimana? Saksikan kami selalu ya, tetap stay tune para pemirsa. Baiklah, tidak usah lama-lama, langsung saja untuk yang pertama kepada Ustadz Agus Salim yang akan menyampaikan materi tentang sejarahnya Malam Nuzulul Quran. Narasumber pertama kita, ya monggo kepada Ustadz Agus Salim, silakan menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'd. Yang kami hormati segenap channel The Light of Ramadan dan khususnya Nuris Padang TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki Malam Nuzulul Quran, yaitu termasuk malam 17 Ramadan. Kita berharap khususnya umat Islam semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan menceritakan atau menguraikan tentang historis Bu ya. Historis tentang asal usulnya masalah Al-Quran.
sedikit saya akan menceritakan asal mulanya turunnya Al-Quran. Pada suatu ketika baginda suci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau insya Allah sebelum usia 40, ya katakanlah hampir 40 tahun, dia itu seringkali beruzlah. Uzlah itu adalah kesukaannya melakukan ibadah di suatu tempat yang sepi. Yang terkenal tempat kerja itu adalah namanya Gua Hira, yang mungkin Ibu pernah hadir ke sana di Mekah. Pernah Bu ya? Masih belum Ustaz. Doakan saja. Amin. Kita segera untuk dipanggil oleh Allah. Amin. Kita bisa bisa masuk ke sana bersama-sama ya Ustaz. Beliau baginda Rasulullah SAW kesukaannya ibadah atau menyepi itu bukan karena menghindar dari ancaman orang-orang kafir. Ya memang kendalanya satu adalah yang pertama memang sering Nabi itu dikepung mau dibunuh, bahkan dia itu sampai membuat tempat yang sekiranya aman beliau, sehingga situ ada tempat emang gua. Tapi terkait dengan Al-Quran ini, beliau suatu ketika beruzlah atau bertapa, bahasanya itu menyebut situ yang dilakukan adalah ibadah sebagaimana amalnya beliau adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua biar tenang, tidak terganggu oleh orang-orang kafir. Dan suatu ketika beliau di tengah-tengah ibadah, beliau tahu didatangi oleh seorang yang tidak dikenal. Bajunya pakai jubah, orangnya ganteng, gagah, tinggi. Tiba-tiba kalau guru saya membahasakan begini, ketika beliau itu beruzlah, tiba datang seorang makhluk Allah yang berjubah putih, gagah, tiba itu bersuara. Kalau di bahasa Jawa kan nging, tapi ini tidak ada kitabnya, hanya tambahan. Tambahan. Kemudian jatuh di depan baginda Rasul, langsung dia diikat, bahasa dipeluk. Saat itu ketika dirangkul, dia disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Muhammad itu bingung, apa itu, kan tidak paham bahasa Arab. Nabi Muhammad terkenal katanya itu Nabi yang tidak bisa baca. Tapi anehnya ketika itu Nabi Muhammad menjaga, disuruh baca, beliau menjawab, wala ana biqori'in, saya tidak baca. Sampai 3 kali dia disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, wala ana biqori'in, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Ayatnya yang berbunyi adalah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ternyata situ, setelah itu baginda Rasul dengan merasa takut, dan terjadilah pada diri Nabi Muhammad seakan-akan hancur hatinya, takut. Selama itu tidak pernah bertemu dengan seorang seperti itu, dia takut, sangat takut, sampai keringetnya berkecucuran. Saking kagetnya, saking kagetnya. Nah, saking takutnya, kagetnya. Kemudian pulang. Setelah itu pulang ke rumahnya istrinya yang namanya Siti Khadijah Al-Khalid, insyaallah. Kemudian beliau membuka pintu, Assalamualaikum. Langsung Nabi berbicara, langsung bangun di tempat tidurnya, Zamiluni. Khadijah, tolong kemulon aku. Dalam bahasa Jawa, kemulon aku. Akhirnya dari selimut dikemuli, dia diselimuti sampai dia itu berkecucuran keringetnya. Kemudian tanya istrinya, Muhammad, ada apa sama kok seperti itu, kok ketakutan? Kemudian cerita,
saya tadi di Gua Hira adalah bertemu dengan seorang yang wagah, pakai jubah, bawa tasbih, nggak tahu siapa itu. Ya, akhirnya kita. Kemudian saya disuruh apa? Ada apa dengan gerangan? Saya disuruh baca ini, tapi saya nggak bisa. Oh, itu insya Allah malaikat Nabi Muhammad. Iya ya, belum paham. Sampai pulang beliau nggak tahu kalau itu malaikat. Padahal itu adalah malaikat Jibril, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Nah, kemudian Nabi Muhammad dengan tergesa-gesa dengan kejadian itu adalah dengan pahamnya ketika istrinya Khadijah menceritakan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril adalah bisa menjelma seperti manusia. Insya Allah segera seperti itu ceritanya. Mungkin Bu Bina bisa menambah atau dari ayat ini. Seperti itu sejarah turunnya Al-Quran pertama kali lewat malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira seperti itu. Dan pada saat itu Nabi ummi ya, itu istilahnya ummi ya Ustaz ya, tidak bisa membaca, saking Tapi kagetnya. dipaksa untuk membaca, Iya, dipaksa betul. untuk berkali-kali, 3 kali. Sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, sampai bercucuran keringat saking kagetnya kedatangan malaikat Jibril, karena tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu, begitu ya Nabi ya. Alhamdulillah, itulah tadi sejarah awal mulanya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu dari segi sejarah ya Ustaz ya. Nah, setelah ini kita akan juga mendengarkan pemaparan materi tentang turun-turunnya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu diturunkan secara langsung, apakah diturunkan secara berangsur-angsur seperti itu. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Aminatul Zahra. Siap Ustazah? Insya Allah. Insya Allah siap. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama. Ini dia pemaparan dari Ustazah Siti Aminatul Zahra. Baiklah, langsung saya mulai. Tapi sebelum itu mungkin bisa menyambung dari penjelasan Ustadz Agus Salim tadi ya, terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran. Memang sebegitu dahsyatnya gitu kan di waktu itu gitu. Dulu emang sempat berpikir gitu, sholat itu kan wajib gitu, sholat itu kan wajib, diwajibkan, malah itu yang hal utama gitu kan. Tapi mengapa gitu, kenapa ayat yang pertama kali turun gitu kok ikro gitu, bukan sholli tapi bacalah gitu, kenapa kok bukan sholatlah terlebih dahulu. Jadi memang ya khususnya buat pemirsa, khususnya anak didik siswi MI Nurul Islam sendiri gitu, emang membaca itu adalah poin utama yang paling penting gitu kan ya. Jadi ya baik membaca secara teks, membaca secara alam, atau membaca keadaan begitu. Jadi untuk memahami perintah Rasulullah, ya kan, perintah Allah yang melalui Rasulnya, dan juga untuk mengetahui segala mukjizat dan segala perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, salah satu yang pertama harus bisa membaca. Gitu. Betul. Jadi emang benar-benar begitu dahsyatnya gitu di waktu itu, sampai keringetan ya Ustaz ya. Sampai bercucuran. Bercucuran. Mengalir lah, saking takutnya. Bisa kita bayangkan di gua sendiri gitu, tiba-tiba ada. Iya. Pasti takut kan. Pasti takut. Yang ganteng aja takut. Kita pun kalau tiba ada di tempat yang sepi, jatuh seorang kaget. Kaget ya. Mau nggak usah jatuh orang. Iya, masya Allah. Kalau sampai mungkin agak kencang dengan Yang penting jantungnya aman Ustaz ya. kita hidup. Ya benar sekali, yang penting jantungnya aman ya. Mungkin dari segi histori yang disampaikan oleh Ustaz Agus Salim. Kalau dari segi turunnya nih Ustazah Ina, bagaimana sih Al-Quran itu? Kalau dari segi turunnya memang terdapat banyak pendapat nih Ustazah ya. Jadi ada sekitar mungkin 3 pendapat. Jadi emang Al-Quran pertama kali diturunkan emang untuk penghormatan. Jadi semua malaikat tuh tunduk ketika pertama kali diturunkannya Al-Quran. Jadi langit sunyi, alam sunyi, saking betapa mulianya Al-Quran itu sendiri gitu. Sebagaimana kita tahu di zaman jahiliyah kan emang orang dulu suka berhoya-hoyang ya Ustaz, suka berpesta. Jadi benar kata Ustaz tadi,
sesuai dengan penjelasan Ustadz, Rasulullah pada waktu itu yang lainnya berfoya-foya, minum khamr dan segala macamnya, menyembah berhala. Beliau sering uzlah gitu, sering menyendiri gitu. Emang beliau sudah dijaga dari sejak kecil untuk tidak menyentuh barang-barang haram gitu. Jadi ketika turun pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qadar ya. Yang kedua yaitu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh berkah. Jadi ayat yang pertama tentang turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar dengan ayat yang kedua surat Ad-Dukhan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah itu tidak bertentangan. Jadi emang benar berarti dalam satu yang malam gitu. Akan tetapi dalam kehidupan nyata, dalam realita ternyata ada beberapa pertentangan gitu, karena pada kenyataannya, pada realnya gitu, Al-Quran itu turun pada Rasul selama 23 tahun secara bertahap dari ayat per ayat sampai hatam 30 juz gitu, sampai selesai 30 juz. Jadi di sini banyak berpendapat apakah memang Al-Quran turun secara berangsur-angsur yang kedua, atau memang Al-Quran turun secara sekaligus gitu, atau 30 juz gitu ya. Jadi 23 tahun tersebut ya Ustazah, iya, prosesnya 23 tahun berangsur-angsur. Tapi sesuai dengan ayat yang tadi katanya turunnya satu malam di malam Lailatul Qadar sekalian gitu kan. Nah, akhirnya pendapat yang pertama itu Ibnu Abbas berpendapat, ya ini madhab yang pertama. Jadi pendapatnya beliau bahwa yang pertama Al-Quran itu turun secara sekaligus. Jadi maksudnya turun secara sekaligus, turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Turun satu kali sekaligus. Yang kedua, setelah dari Baitul Izzah, Al-Quran itu turun ke langit dunia, ke langit bumi gitu, secara berangsur-angsur. Jadi yang pertama turun secara bertahap, yang kedua secara berangsur-angsur. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur gitu, sesuai dengan firman-Nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktil wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi pendapat gue berpegang teguh dengan atribut bahwa Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur, bagian-bagian, bukan sekaligus gitu. Sedangkan madhab yang ketiga yaitu diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi gitu ya. Madhab yang ketiga ini diriwayatkan bahwa Al-Quran itu turun secara 23 tahun. Iya, 23 tahun. Selama 23 tahun. Yang pada setiap malamnya selama malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam Lailatul Qadar Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Berarti bisa dikatakan 23 kali juga ya? Iya, 23 kali selama 23 tahun. Tapi pendapat ini lemah gitu. Maksudnya pendapat yang madhab yang ketiga ini tidak ada dalilnya gitu. Jadi yang lebih sahih itu pendapat yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas, yang kedua yaitu dari Imam Sya'bi gitu. Akhirnya setelah dirangkum dari ketiga pendapat yang tadi, madhab yang tadi, disimpulkan pendapat yang paling kuat, yang paling rojih, yaitu yang pertama bahwa memang Al-Quran itu turunnya yang pertama secara sekaligus gitu, dari langit menuju langit dunia, yaitu Baitul Izzah gitu, Baitul Izzah. Yang kedua yaitu Al-Quran turun secara bertahap-tahap, berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke langit bumi, yaitu ke Rasulullah sendiri, yaitu berlangsung selama 23 tahun. Jadi gitu, dari beberapa pendapat tadi bukan memilih satu pendapat ini yang benar, tapi mereka mengambil kesimpulan pendapat yang paling kuat mana, yang paling sahih dalilnya mana, jadi disimpulkan. Jadi tidak ada dua tadi. Jadi yang pertama yaitu turun secara sekaligus, yang kedua yaitu turun secara bertahap-tahap. Memang banyak ulama yang sepakat kata-kata, mungkin yang terlebih banyak mengatakan itu mungkin lebih sahih. Kalau yang pendapatnya mungkin dengan secara rinci tafsir itu mungkin sedikit yang berpendapat. Jadi seperti itulah. Ya memang begitulah pendapat ulama. Ya seperti kaitan dengan awal Ramadan tadi, baru saat ini kan di Indonesia kan ada masalah
ada yang puasa awalnya itu ada yang hari Sabtu, ada yang Minggu. Nah, itu juga sebelumnya menjadi kontroversi ya Ustaz ya. Jelas itu pasti Itu itu. kebingungan. Yang penting kita itu tidak menerangkan yang lain. Iya. Sama-sama punya pendapat, punya iman. Jadi kita itu ya tidak bisa menyalahkan yang lain karena mungkin yang Sabtu punya sana, punya ulama. Kenapa kok Sabtu dia punya ulama? Nah, kita mencari yang pendapat yang banyak, khususnya keluarga besar NU. Kemarin saya itu barusan dapat SMS dari RMI. Saya sejak Maghrib Jumat itu melihat televisi, itu ternyata ruqyah bil hilal tidak ditemukan. Tidak nampak. Ujung-ujungnya waktu itu ruqyah bil hilal, saya dengan informasi ada 19 titik untuk melihat bulan. Jadi ada 9 tempat, ada di Senduro, di Tebelangun, di Probolinggo, banyak, sehingga dia jadikan satu, tidak satupun ulama melihat rembulan, sehingga kesimpulannya apa? Kembali kepada Sya'ban, disuruh menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi memang seperti itu, banyak seperti tadi Al-Quran itu, banyak yang ini akhirnya harus. Yang penting kita tidak menyalahkan karena sama-sama karena ulama itu walaupun kita itu salah, itu mungkin yang kurang paham kita. Ulama itu ulama ibadatun walau kana fajirun. Ulama itu kalau lihat masalah tapi di dalamnya tidak tahu itu adalah ibadah. Hanya keterbatasan kita memahami dengan ilmunya ini kurang mendalam. Jadi lebih ke introspeksi diri gitu ya, tidak mudah menyalahkan orang lain ketika ada perbedaan pendapat seperti Iya, itu. soalnya emang setiap ulama itu punya pendapat masing-masing. Berbeda-beda. Jadi, seperti contoh Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi gitu, pendapatnya kan emang lebih kota Imam Hanafi, soalnya beliau ketika waktu itu berpendapat hidupnya di kota Ya, gitu. Sedangkan Imam Syafi'i hidupnya di desa, makanya lebih ramah dengan kita yang orang Indonesia yang emang orang desa pendapatnya Desa. gitu. Ya, Jadi benar, emang sesuai, sesuai dengan kondisi kehidupan. kehidupannya waktu itu gitu. Betul. Nah, kemudian dalam memperingati malam nuzulul Quran ini, saya ingin bertanya tips ya mungkin dari Ustadz dan Ustadzah, amalan-amalan mungkin yang memang utama bisa dikerjakan dan sangat dianjurkan terutama pada malam nuzulul Quran. Apa itu Ustadz? Mungkin dari Ustadz Agus Salim terlebih dahulu. Kalau setahu saya ya amal itu ada yang namanya sholat berqadar, ya 2 rakaat itu mungkin kita sudah terbiasa itu saya kira, bahkan seberang pesantren. Di wajahnya pun kelihatan kok saya tahu. Ciri-cirinya orang ibadah itu kelihatan, nampak dari jauh wajahnya putih tapi ada daya tarik. Kadang-kadang ada putar nggak menarik, ada labet namanya asar, ada bekas air wudhu itu kelihatan. Berarti skincare nggak penting ya sebenarnya. Itu nggak penting Ustadzah ya. Ya lebih afdal kita baca Al-Quran, apalagi di Ramadan luar biasa. Ini kebersamaan dengan Qadar di luar Ramadan pun membaca 1 huruf saja nilainya luar biasa. Terkait dengan puasa ini memang ada 2 hal secara istimewa. Satu, di dalam Ramadan ini sejarah yang luar biasa pahalanya dan hebatnya, istimewanya adalah kejadian di Quran. Yang kedua, yang namanya malam apa tadi? Malam Lailatul Qadar. Itu luar biasa. Saya pernah mendengar ada suatu, saya dulu tidak pernah ada hadis menerangkan membaca 1 huruf saja nilainya luar biasa. Apalagi kita Ramadan pun 1 huruf pun bernilai pahala 1000. Apalagi di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun kalau kita beribadah, ibadah itu sama dengan satu ibadah. Kalau kebersamaan dengan ibadah malam itu nilainya berlipat ganda 1000 bulan, tapi sampai 1000 bulan. Ya, jadi ibadah-ibadah yang bertepatan pada malam itu sangat luar biasa pahalanya, apalagi bulan puasa. Tapi malam itu hanya khusus
jatuh pada malam pada bulan Ramadan. Kalau kita bicara qadar, ini ada saat-saat atau waktu tertentu. Tidak semudah kita bertemu dengan qadar. Kan kita sampaikan Mbak pernah mukadimah tadi. Mbak Ibu Bina ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan, kami Allah maksudnya, man qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah apa qadar itu? Lailatul Qadar. Lailatul khairun min alfi syahr, yaitu malam atau bulan malam yang turun pada bulan Ramadan. Tapi sayangnya begini, semua ulama bahkan Nabi itu belum menemukan yang namanya saat atau waktu yang disebut Lailatul Qadar. Cuma ciri-cirinya itu banyak ulama menyampaikan, carilah malam itu di tanggal-tanggal yang ganjil. Mungkin Mbak bisa menyebut tanggal ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, 9 bila akhir sampai 29. Seperti itu. Nah itu pun jamnya tidak diberitahu. Rahasia ya Ustaz ya. Rahasia Allah itu tidak yang tahu. Kalau dikasih tahu semua ibadah untuk iya. itu. Karena apalagi pahala kalau ditampakkan ya, manusia akan berlomba-lomba seperti itu ya Ustaz. Nah, dari itu ya kita untuk menemukan itu ya kita memperbanyak ibadah. Ya betul gitu sekali. aja. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau ditahunkan misalkan ya, itu sekitar berapa tahun ya Ustaz 1000 bulan? Kalau 1000 bulan kalau dihitung secara matematika itu adalah kurang lebih 84 tahun, 4 bulan, 7.000 tahun minggu, 7.000 minggu, dan 21 hari. Masya Allah. 84 tahun itu masih ada lebih-lebihnya. Nah, 4 bulan, 7.000 minggu, dan 21.000 hari. Nah, dan ini adalah momen yang sangat langka, ya Ustaz. Biasa ya. Sangat langka, dan kita semua juga tahu bahwa usia manusia itu kalau sampai 84 tahun begitu ya Ustaz ya. Jangan sekali seperti itu. Iya, makanya. Jangan sekali. Ya ada tapi kan bisa dihitung. Iya. Jadi marilah kita semoga gitu ya Ustaz ya bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, karena doa akan terkabul ya, pasti terijabah pada pasti. malam itu. Kalau bertepatan itu pasti diijabah. Ini sudah mendekati hari kalau orang Jawa itu liburan, biasanya kalau orang Jawa 27. biasanya itu ketika sudah hari-hari ganjil, itu biasa diadakan tasawuran di desa-desa itu kan begitu. Iya. Masjid, sholat, masjid, harus sedekah dan rangka apa? Ya, bikin bersama gitu ya Ustaz. Nah, untuk dari Ustazah Ina bagaimana nih seperti yang saya tanyakan tadi, amalan-amalan yang dianjurkan misalkan bisa dilakukan, bisa dipraktekkan terutama pada malam nuzulul Quran. Kalau saya pribadi sendiri sih, yang penting istiqomah dari awal. Emang kalau dari awal sudah istiqomah baca Al-Quran, insya Allah nanti di malam nuzulul Quran kalau bisa satu harinya 1 juz, nanti di malam nuzulul Quran bisa ditambah 5 juz. Seperti itu. Berarti harus lebih meningkatkan lagi ya. Benar, selain di bulan Ramadan kita tetap melakukan ibadah, tapi di bulan Ramadan lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah, bukan hanya sering tapi kualitasnya itu loh ya, istiqomah dan kualitasnya, mungkin lebih dari kemantapan hati melakukan ibadah. Banyak loh ya contohnya di bulan Ramadan ini, baik itu memperbaiki sholat kita, kemudian puasa. Nah, sholat tarawih yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Biasanya nih Ustaz ya, dan Ustazah awal-awal bulan Ramadan ini rajin nih ke masjid sholat tarawih ya, kemudian sampai ke belakang separuh bulan ya, 15 hari setelah itu kemudian
barisannya udah mulai kosong itu Iya. Ustaz, bagaimana ini? Makanya saya dulu sempat berpikir ya, kenapa sih malam Lailatul Qadar itu kok adanya di 10 terakhir bulan Iya, Ramadan gitu. benar. Kenapa kok nggak ada di awal-awal ketika Iya. orang lagi Semangat-semangatnya. semangatnya gitu. Tapi memang ternyata ya itulah ya mulianya Lailatul Qadar gitu. Biar emang orang itu jika emang benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dia harus berijtihad dengan sungguh-sungguh gitu. Betul sekali, bukan hanya di Iya, awal, bukan hanya ya. di awal, harus konsisten dari awal sampai akhir. Makanya diletakkan di 20 atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu pun di malam-malam ganjil, bukan setiap hari ya Ustaz. Iya. Maksudnya bukan 10 hari di situ ada kesempatan, bukan. Iya, tapi biasanya malam di masjid tuh yang hari pertama mungkin sampai 10 baris, sampai 5 baris. Ntar kalau udah di 10 malam terakhir, kadang cuma tinggal 1 baris. Nah, itu nih gitu. Ustaz yang biasanya jadi Iya. apa ya? Tidak enak dipandang seperti Iya. itu ya. Barisan yang awalnya semangat sekali pada awal bulan puasa Ramadan. Tapi mungkin ada tips nih ya biar para tetangga-tetangga, masyarakat mungkin kita menjadi pelopor penyemangat untuk bisa rajin ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran di musola dan masjid itu mulai awal hingga akhir. Bagaimana nih tipsnya? Mungkin bisa dari bukan menegur ya, apa ya, menjadi pelopor gitu kita. Bagaimana nih tipsnya Ustaz? Kalau saya masalah itu ya saya kira tergantung masing-masing. Yang penting ada dari sekitar mungkin masjid sudah bergembor-gembor, mungkin ada himbauan diminta untuk ya aktif dalam ibadah tarawih. Tapi nyatanya kalau di desa itu memang seperti itu, memang apa bawaan masyarakat lah. Iya, Iya. benar sekali. Kalau ada acara-acara seperti itu agak sulit. Mungkin terbentur dengan kondisi badannya mungkin lelah, sebagainya, mungkin di situ ada terawihnya, mungkin kadang-kadang dilihat apa tuh sholatnya yang di masjid. Mungkin kalau masyarakat itu sebagian banyak itu kalau mungkin di musola ini itu kalau sampai enak cepet misalnya. Nah, ya, itu juga suka. sering terjadi Ustaz. Apalagi anak muda, wah Iya. dicari itu memang. Cari yang cepat. Nah, Iya, pasti. Ustaz. Kemudian yang lambat, itu agak suka. Makanya lama-lama tambah habis soalnya. Apa maknanya itu? Kalau yang cepat itu dicari di desa. Tapi terbalik kota. Di kota itu lingkup pesantren. Saya dulu ya pernah menggorok itu. Kalau akhir Ramadan tambah penuh. Awalnya tidak penuh, tapi kalau akhir tambah penuh. Terbalik dengan desa-desa. Terbalik di desa Ya. ya, tidak sama. Jadi Seperti kebiasaan di kota sama di desa itu memang berbeda Ya, ya. kondisi sibuk, baru kerja, sebagainya. Lain memang dengan kondisi di kota-kota yang kota-kota santri atau di kota-kota ya seperti sholat lah. Ya, dan sholat tarawih ini biasanya yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi cepet-cepetan begitu ya. Itu bagaimana Ustadz? Kan dalam sholat kita itu harus tumak nina seperti itu, tenang. Yang penting, kalau saya yang penting itu dalam itu mungkin Pak Yainya atau Ustadznya kasih tahu dulu tata cara sholat. Intinya kalau saya sholat itu yang penting ada tumak ninanya. Kalau itu tidak ada, otomatis secara agama tidak sah ya. Karena otomatis kan syarat rukun kan, ketika ruku nggak boleh gini-gini, tidak boleh, tidak Ya, harus ada tumak nina. Ketika kita berruku paling tidak cepat satu bacaan Allahu Akbar subhanahu lebih henti depan. Itu sudah bisa dikatakan Secepat-cepatnya jangan sampai mengurangi ukuran lama subhanallah. Itu ukuran tumak ninah ya Ustadz ya. Sebetulnya dari nilai nama saja kan namanya taraweh, kan bahasa Arab Bu ya. Nggih. Taraweh itu apa, istirahat kan. Istirahat. Istirahat. Yang bagus itu ya yang kayak seperti bacaan, doa sujud dikata dibaca, Sami Allah dibaca, itu aja. Ya, memang seperti itulah sifat wataknya orang-orang desa. Desa kadang-kadang kota yang ada itu mah tadi. Ada yang suka cepat, yang suka lambat. Tergantung tergantung. Yang penting kalau saya itu sholat cepat boleh, tapi harus ada tumak nina. Tumak nina. Boleh. Syarat dan rukunnya Bisa Penuhi. muabat ya, tidak boleh terusan harus ada Jeda. berhenti lah sejenak Jeda ya. ya, harus ada. Cek dulu rukun kan itu dulu. Iya. Biasanya kan yang suka cepat-cepat itu dari kalangan kaum muda sepertinya. Mungkin dari yang kalangan lansia, mungkin faktor apa ya?
tenaga, kondisi tubuh itu menjadikan puasanya cari yang mohon maaf, tarawihnya itu mencari yang santai, yang khusyuk, yang tenang begitu ya. Mungkin ini juga minimnya edukasi terhadap warga gitu betul, kan, itu edukasi juga. terutama ya edukasi terkait agama gitu, apalagi desa kadang pengetahuan terkait agama kan memang kurang. Jadi satu, selain mereka memang minim pengetahuan terkait dengan agama, dua emang mereka dalam keluarganya sendiri tidak punya figur untuk yang mengajak hal tersebut untuk membiasakan istiqomah melakukan ibadah gitu. Jadi hal itulah yang kadang membuat ya males gitu akhirnya, karena di sekeliling kita aja sudah tidak gitu. Jadi emang apalagi buat kita semua emang penting gitu ya belajar agama gitu. Alhamdulillah. Terima kasih atas Ustadz Agus Salim dan Ustazah Siti Sama-sama. Aminatul Zahra. Mungkin Sama-sama. ada sedikit motivasi untuk para pemirsa yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, saya berpesan untuk khususnya dari Nuris Padang TV yang kami hormati, marilah pada akhir-akhir atau 10 akhir Ramadan ini kita tingkatkan ibadah, terutama misalnya Al-Quran, baca dan baca. Insya Allah Quran akan menolong kita di sejarah. Terima kasih Ustadz. Itulah tadi pemaparan tentang malam nuzulul Quran, baik itu sejarah dan proses turunnya Al-Quran dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini menyambut malam nuzulul Quran. Para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah, terima kasih, tetap saksikan kami selalu dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustazah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang yang akan menemani suasana sore menjelang berbuka para pemirsa sekalian selama bulan suci Ramadan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Agus Salim dan juga Ustazah Siti Aminatul Zahra. Tetap stay tune para pemirsa dan jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah, tekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya kepada teman, keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas waktunya. Apabila mulai awal hingga akhir terdapat kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.